Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepribadian dan perkembangan kepribadian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kepribadian. Istilah kepribadian merupakan sesuatu yang abstrak. Kepribadian atau personality berasal dari kata personers yang berarti topeng. Selanjutnya, istilah ini berubah menjadi gambaran sosial dan peran tertentu pada diri individu. Dalam pengertian populer, kepribadian dibagi dua kategori. Yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan atau kecakapan sosial, misalnya keras dan kaku sehingga tidak terjalin hubungan dengan lingkungannya. Yang kedua, ciri tertentu yang dimiliki individu, misalnya pemalu, penakut, agresif, atau penurut. Selanjutnya mengenai perkembangan kepribadian. Pada perkembangannya terjadi dimensiasi kepribadian karena adanya konsentrasi energi, dalam kutip lapar, haus, dan sebagainya, yang disebut motif. Motif merupakan taraf ketegangan tertentu dalam jaringan yang tidak mempunyai awal atau akhir, tapi dapat meningkat atau menurun seiring berperubahan energi. Hal ini berkaitan dengan faktor kepuasan dan ketidakpuasan atau kesenangan dan tidak kesenangan. Perkembangan kepribadian menurut Gordon Murphy terjadi dalam 3 fase. Menurut Purwanto 1998 sebagai berikut. Yang pertama, fase keseluruhan. Tanpa diferensiasi, pada fase ini individu terbuat berlebih-lebih terhadap keseluruhan situasi. Ini bisa dilihat pada masa bayi. Yang kedua adalah fase diferensiasi. Pada fase ini, fungsi-fungsi khusus mengalami diferensiasi dan muncul dari keseluruhan. Yang ketiga, fase integrasi. Pada fase ini, fungsi yang sudah mengalami diferensiasi diintegrasikan dalam unitas yang berkoordinasi dan terorganisasi. Kemudian, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh pembawaan atau bakat dari lingkungan. Proses belajar merupakan bentuk perkembangan, karena terjadi interaksi antara organisme atau individu dengan lingkungan. Hasil interaksi akan terbentuk koneksi antara kebutuhan dan respon dengan tingkah laku yang mengubah tingkah laku tertentu. Koneksi terjadi melalui 2 proses, menurut Purwanto 1998, yaitu kanalisasi dan persyaratan yang memberi penjelasan tentang pola tingkah laku yang dipelajari. Adapun sebagai berikut. Yang pertama adalah kanalisasi, yang berarti suatu proses yang memberi jalan terseluruhnya motif dan konsentrasi energi tingkah laku. Misalnya, seseorang telah belajar mengerjakan sesuatu yang langsung memberi kepuasan. Yang kedua itu persyaratan, memberi persiapan dari individu tentang kepuasan yang akan dialami. Bisa dikatakan sebagai jalan untuk mendapatkan kepuasan. Kemudian, selain faktor pembawaan, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial kultur atau masyarakat yang terjadi melalui 4 cara. Adapun cara tersebut, yang pertama adalah masyarakat mempunyai suatu rangkaian tanda atau kode yang menjadi persyaratan anak-anak yang hidup di dalamnya. Yang kedua, melalui berbagai lembaga, terutama keluarga, menunjukkan bentuk kanalisasi, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, hadiah dan hukuman dapat mengubah dorongan-dorongan impulsif menjadi dorongan yang dapat diterima masyarakat. Dorongan yang ditekan tidak dapat dihilang, jadi untuk sementara hilang, tapi pada suatu saat dapat muncul kembali. Yang keempat, masyarakat dapat mempengaruhi proses-proses konseptual dan kognitif anggota-anggotanya dengan sedemikian rupa. Banyak ahli yang mengemukakan tahapan perkembangan kepribadian, tetapi untuk memudahkan pemahaman, hanya dipaparkan perkembangan kepribadian menurut Erikson yang kecenderungannya bipolar. Itu terjadi masa-masa tertentu yang sebagai berikut. Yang pertama adalah masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, masa hari tua. Kemudian adapun struktur dari kepribadian. Struktur kepribadian menurut teori psikoanalitik terdiri atas id, ego, dan superego. ID adalah sistem kepribadian yang asli,
berisi impuls, agresif, dan libidinal, merupakan aspek-aspek biologis dari kepribadian yang diwariskan dan berkaitan dengan aspek jasmaniah. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang bekerja menjadi realita dan berhubungan dengan dunia untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai dari superego. Sedangkan superego sendiri adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidaknya sesuatu dilakukan oleh dorongan ego. Superego merupakan sosiologis dan moral kepribadian, karena lebih mengejar kesempurnaan, bukan kenikmatan. Tipologi kepribadian. Tipologi adalah usaha untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan melakukan kategorisasi dan penyederhanaan terhadap berbagai kemungkinan kombinasi kepribadian dalam Sunario tahun 2004. Di bawah ini dipaparkan dua pandangan ahli, yaitu tipologi C dan G, Jung, De Hippocrates, Galenius, sebagai berikut. Yang pertama ada tipologi menurut C. G. Jung, menggolongkan kepribadian manusia ke dalam 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, introvert, extrovert, dan ambivert. Yang selanjutnya adalah proses Galenius. Berikut penjelasan dari keempat sifat manusia menurut Hippocrates Galenius tersebut. Yang ada tipe kepribadian koleris, tipe kepribadian melankolis, tipe kepribadian pragmatis, tipe kepribadian sangionis. Dari 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian, secara umum perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 5 faktor sebagai berikut. Menurut Ahmad Abu tahun 2009. Yang pertama ada biologis, menurut Heredity. Aspek biologis mempengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai kondisi biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Lingkungan alam atau natural environment, perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Selanjutnya adalah sosial atau social heritage, atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah pengalaman kelompok manusia atau group experience. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia sadar atau tidak telah mempengaruhi anggota-anggotanya. Yang selanjutnya adalah pengalaman yang unik atau unique experience. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dengan orang lain. Walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Adapun gangguan-gangguan dari kepribadian sendiri. Yang pertama ada gangguan pola kepribadian. Gangguan-gangguan pola kepribadian adalah gangguan berat yang memberikan sedikit kemampuan kepada individu untuk menangani situasi-situasi yang menekan. Adapun tipe-tipe kepribadian terpenting adalah gangguan kepribadian paranoid, skizzoid, skizotipal, dan gangguan-gangguan kepribadian perbatas. Selanjutnya, gangguan sifat kepribadian. Gangguan sifat kepribadian. Sifat adalah cara yang digunakan individu dalam mengadakan respon terhadap orang lain atau situasi-situasi yang melingkupinya. Jadi kesimpulan dari hasil materi yang saya jelaskan adalah kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang. Jika dihadapkan pada situasi tertentu, kepribadian bisa dipahami dari 2 hal. Yang pertama, kepribadian menurut kehidupan sehari-hari atau personality, yaitu merujuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lain. Dan yang kedua dari ahli psikologis, diantaranya pendapat dari George Kelly bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dan mengertikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Baik, saya kira itu pemaparan dan penjelasan materi dari saya mengenai kepribadian dan perkembangan kepribadian. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari video penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.